Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Bincang Kenari. Gak berasa udah Jumat lagi ya. Udah weekend lagi. Besok udah Sabtu, udah Minggu, udah relax lagi. Buat teman-teman yang pada memang pekerja, memang karyawan, weekend tuh waktunya santai-santai, leye-leye. Aduh, nikmat banget. Dan kita udah ketemu lagi malam hari ini. Sebelum besok kita santai-santai, malam hari ini kita bakal berbincang sama narasumber yang luar biasa nih. Ini narasumber yang wanita hebat, aktivis kemanusiaan dari zaman beliau kuliah. Dan aduh, pasti udah lihat lah ya, pasti udah lihat e-posternya di mana-mana juga, udah di-share sama semua teman-teman di Kenari Jaya juga, di Instagram Kenari Jaya juga udah ada. Pasti udah lihat siapa. Beliau adalah Anita Wahid, putri ketiga dari Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid. Wow, yay! Kapan lagi bisa kesempatan saya pribadi ngobrol sama Ibu Anita? Aduh, tapi nggak mau dipanggil Ibu, beliau maunya dipanggil Kak. Oke, sebelum kita ngundang Kak Anitanya langsung, saya juga mau informasiin buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode-episode sebelum-sebelumnya di Bincang Kenari, bisa dilihat di Instagramnya Kenari Jaya, silahkan. Di sana ada IGTV-nya, juga di YouTube channelnya Kenari Jaya juga sudah kita upload di sana, jadi bisa nonton di sana. Di channelnya Kenari Jaya ada Bincang Kenari, langsung aja tonton. Kisah inspiratif, karena memang Bincang Kenari itu dibuat memang untuk menginspirasi dan juga mengasih edukasi. Ini bincang-bincang santai, bincang-bincang alanya Kenari Jaya, santai tapi pastinya pengennya bisa mengedukasi dan juga menginspirasi gitu. Nah, saya juga mau ngasih tahu buat teman-teman semua yang udah join di sini bahwa kalau pernah dengar kisah inspiratifnya Bapak Hendra B. Syarifuddin, CEO kami, co-founder kami, beliau akan diundang untuk webinar via Zoom, bareng sama projectnya @kaliana.project. Nah, nanti jadi bisa cek di Instagramnya Kenari Jaya atau bisa cek di Instagramnya Bapak Hendra Syarifuddin. Di sana ada informasi yang lengkap. Mau dengerin cerita apa coba dari inspirasinya Pak Hendra? Aduh, ini banyak banget yang bisa kita ambil dari ternyata beliau ini cuma naik oplet. Bayangin, Kenari Jaya udah sebesar apa, outletnya udah seluruh Indonesia, tapi justru dirintisnya tuh dari keringet yang luar biasa, berdarah-darah bahkan. Nah, kisah inspiratif memang kayak apa sampai akhirnya perusahaan ini bisa besar sampai detik ini, sudah 55 tahun. Kisah inspiratifnya kayak apa? Nah, nanti coba join di webinar Zoom kaliana.project. Instagramnya @kaliana.project. Oke ya, kita langsung aja, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung undang aja narasumber kita malam hari ini. Ya, kita cek Kak Anit apakah sudah masuk? Sudah sih tadi harusnya. Oke, udah ada. Yeay. Oke, langsung kita undang. Kita tunggu Kak Anita sebentar. Halo Kak Anita, selamat malam. Selamat malam Kak Putra, selamat malam semuanya yang hadir. Aduh seneng banget akhirnya Kak Adit punya waktu buat kita, karena kita tahu banget Kak Anita nih sibuk banget pasti. Alhamdulillah agak cukup berkurang sejak masa COVID. Paling enggak harus keluar kota.
Oh iya benar juga sih, benar-benar. Dan saya juga mau terima kasih buat Pak Erik Syarifuddin ini karena memang akhirnya bisa menjembatani kita, saya khususnya sama Kak Anita. Thank you ya Pak Erik. Thank you, Rick, udah undang aku. Thank you banget. Kak Anita, Mm-mm. ini Kak Anita nih luar biasa banget sibuknya. Kak Anita tuh udah menjadi aktivis tuh dari zamannya kuliah kalau saya baca ya Kak. Saya baca ini Iya, informasi Kak Anita tuh di Google banyak banget soalnya. Kakak ini bacanya dari mana sih? Iya ini banyak banget, Penasaran. luar biasa loh. Terus akhirnya join ke Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ini di 2016. 16, iya. 2016 ya. Ya, Oke. benar. Oke, nah ini buat teman-teman semua yang udah join, hari ini kita temanya adalah Turn Back Hoax with Mavindo. Yay, Mavindo ini adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Benar ya Kak? Betul, betul. Oke, Kanita ceritain dikit dong Kak, sebenarnya latar belakang terbentuknya Mavindo ini gimana sih Kak? Terus bisa akhirnya termotivasi untuk akhirnya ada di Mavindo sekarang. Dan akhirnya Mavindo ini kebentuk. Oke, jadi sebenarnya gini, waktu tahun 2014 kita ngalamin pilpres, itu pertama kalinya ya kita ngeh bahwa hoax itu luar biasa parah gitu ya Oh, di sosial benar, media. Tapi kan benar, saat benar. itu kalau sebelum-sebelumnya memang ada hoax, tapi modelnya tuh nggak pakai Mm. sosial media, misalnya pakai flyer kayak gitu-gitu. Oh iya Nah, iya 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 benar benar ya benar. gitu kan banyak tuh yang dibagi-bagiin. Nah, Iya. 2014 mulai booming hoaxnya benar-benar mengerikan. Tapi saat itu Mm-mm. kita berpikirnya bahwa mungkin ini gara-gara pagi pilpres aja. Nanti kalau pilpres Iya. udah kelar, ya udahlah pasti hilang hoaxnya. Tapi Mm-mm. nyatanya semenjak pilpres itu justru tingkat hoax, tingkat fitnah itu malah makin meningkat gitu. Dan di Oke. tahun 2016 itu tingkat hoaxnya sudah sedemikian parah sehingga menimbulkan Mm-mm. ketegangan yang luar biasa kan di masyarakat. Ya Nah, betul betul betul. akhirnya banyak dari orang-orang gitu, terutama sekali orang-orang yang sangat giat menggunakan sosial media berpikir bahwa kayaknya kita mesti ngelakuin sesuatu deh gitu. Sebelumnya Mm-mm. memang sudah ada organisasi-organisasi kecil-kecilan gitu yang mereka berusaha melakukan bagiannya sendiri-sendiri, misalnya Mm-mm. dapetin satu informasi terus dicek bener apa enggak, terus mereka upload di forum-forumnya mereka gitu. Iya Tapi iya. karena waktu itu kami ngelihat bahwa situasinya sudah semakin genting, kami berpikir bahwa kayaknya justru organisasi-organisasi ini harus dikumpulin jadi satu gitu supaya Oke. kerjanya bareng-bareng. Abis itu kita perlu juga menjaring orang-orang yang nggak bergerak di sosial media, tapi juga Mm-mm. bergeraknya di akar rumput. Kayak aku misalnya, aku bukan yang gimana-gimana soal sosial media, cuman buat seneng-seneng aja kan. Gitu. Tapi Mm-mm. aku suka bergerak di pemberdayaan masyarakat sipil dan juga di akar rumput. Jadi aku diajak. Akhirnya tanggal 1 Mm-mm. Desember 2016 kami launching Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu. Dari sejak itu ya Oke. udah makin lama. Nah, kami basisnya tuh volunteerism gitu. Jadi isinya Volunteer. Ya. semuanya uh, sukarelawan semua. Dan Sukarela. saat ini kami sudah punya 17 cabang di 17 kota seluruh Indonesia Wow, dan banyak juga jumlah ya. sukarelawannya itu sudah lebih dari 540-an orang dan kami akan terus ngebuka kepada siapapun yang memang mau bergabung dalam gerakan ini untuk mau ikut jadi sukarelawan. Dan Mm-mm. enaknya kan jadi sukarelawan gitu ya, karena sukarela ya ngasihnya sesuai apa yang direlakan gitu. Misalnya Uh-uh. ada yang cuma bisa ngasih 2 jam seminggu, ya nggak apa-apa diterima gitu. Kita apa ini Oke. 2 jamnya. Ada yang Uh-uh. bilang bahwa aku nggak punya uang, tapi aku bisa bantuin bikin flyer. Oke, Uh-uh. gitu misalnya. Aku jago ngedesain, aku punya koneksi ke Pemda-Pemda gitu. Atau Mm-mm. aku punya teman-teman yang kerjanya di radio. Itu bisa dipergunakan semuanya gitu untuk apa namanya ya, untuk Oke. kita melakukan kerja-kerja anti hoax ini Hoax. gitu. Oh gitu. Jadi awalnya sebenarnya Mavindo ini justru gabungan dari beberapa organisasi dengan visi yang sama ya Kak ya? Eh, Atau enggak? Atau memang sebenarnya perorangan-perorangan aja? organisasi dan perorangan gitu. Jadi satu. Waktu itu Oke. saya nggak terlibat di organisasi yang berhubungan dengan hoax sama sekali. Gitu. Mm-mm. Tapi tetap ikutan. Oke. Oh Gitu. gitu. Itu latar belakangnya. Tapi Dan tapi memang iya sih Kak ya. Heeh. Tapi memang iya sih memang alhamdulillah hoax itu emang luar biasa banget bahayanya sih Kak ya. betul. Gitu. Dan kadang-kadang Heeh. orang sendiri juga nggak paham gitu bahwa informasi yang mereka terima sebenarnya hoax. Cuman
berpikir bahwa ini informasi penting, ya udah saya harus bagiin gitu. Padahal sebenarnya hoax itu punya dampak yang luar biasa mengerikan gitu. Benar banget. Terus gimana sih Kak caranya buat kita tahu mana yang memang yang berita yang benar, mana berita yang menyesatkan, dan mana berita yang memang nggak benar? Nah, ini ada adzan, keganggu nggak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih Kak, nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Masih kedengeran. Sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke bagaimana cara tahunya sebuah informasi itu hoax atau bukan, kita belajar dulu tentang hoax itu apa ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin hoax, itu sebenarnya kita perlu melihatnya dari dua hal. Yang pertama adalah informasinya benar atau enggak. Yang kedua, niatannya apa? Gitu ya, niatan dalam membuat si informasi ini jadi ada, itu apa niatannya? Yang pertama, kalau kita ngomongin informasinya benar atau enggak, itu jelas gitu ya. Kalau yang nggak benar berarti udah pasti hoax. Tetapi ada kalanya hoax itu tidak diciptakan karena niatan tertentu. Bisa jadi dia sangat organik dan nggak punya agenda. Contohnya apa? Beberapa tahun yang lalu itu ada beredar sebuah hoax mengenai telur palsu, inget kan? Oh iya benar ya, dari Cina tuh ya. Itu awal mulanya sangat sederhana. Ada bapak-bapak beli telur, terus dia bilang kok telurnya aneh sih gitu bentuknya. Jangan-jangan ini telur palsu. Masalahnya dia videoin, lalu dia unggah di sosial medianya, terus kemudian menjadi viral dan membuat satu Indonesia jadi parno kalau ngelihat telur kan. Gitu. Benar. Tapi dia nggak punya agenda apapun gitu dalam mengunggah hoax tersebut. Cuma dampaknya tetap ada. Dampaknya apa? Masyarakat jadi resah banget. Terus udah gitu masyarakat jadi nyalahin berbagai macam pihak gitu, kayak misalnya otoritas yang harusnya menjaga bahan-bahan pangan yang ada di pasar dan segala macam. Itu kan jadi banyak keresahan-keresahan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, kalau kita ngomongin mengenai yang satu lagi yang ada tujuannya, itu adalah hoax yang memang sengaja dibuat karena memang ada agenda tertentu yang mau dicapai lewat hoax itu. Gitu. Jadi dia bisa jadi karena alasannya adalah masalah uang. Nah, misalnya gini, aku punya website, terus aku pengen dong websiteku trafficnya tinggi. Jadi aku bikinlah hoax mengenai misalnya Kaputra yang selebritis tingkat internasional gitu, itu kalau kentut bau mawar misalnya gitu ya. Terus aku bikin tulisan mengenai itu kan heboh dong gitu, dan orang-orang datang ke situ dan kemudian aku akan mendapatkan uang dari situ ya, dari trafficnya, dari ads dan segala macam. Itu alasan finansial. Ada lagi yang alasan finansialnya adalah berupa memang dia dibayar untuk membuat hoax gitu. Terus ini banyak bertebaran selama masa-masa pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan seterusnya, pilihan-pilihan itu banyak. Terus kemudian ada lagi agendanya adalah karena persaingan politik, misalnya lagi pemilu tadi pengen memenangkan sebuah pemilihan. Terus ada lagi agenda lainnya adalah karena pengen memenangkan sebuah kontestasi ideologi misalnya gitu. Ideologi saya pengen saya bikin jadi mainstream dengan cara menjelek-jelekan yang lainnya. Terus ada lagi alasannya adalah karena iseng, itu bisa gitu. Isengnya itu pengen tahu nih gitu, kalau misalnya gue bikin berita kayak gini kira-kira akan mempengaruhi berapa orang nih yang terpengaruh gitu. Itu ada yang kayak gitu. Yang lainnya lagi misalnya adalah agenda-agenda yang pengen bikin rusuh gitu. Entah karena faktor apapun. Bisa jadi karena faktor politik tapi tidak termasuk dalam pemilu-pemiluan. Itu bisa. Jadi macam-macam agendanya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang si hoax ini, kami sih mengacu kepada 7 macam tipe gitu ya. Kita nggak usah bahas di sini. Di websitenya Mavindo ada, silakan dibongkar di situ. Tetapi ada misalnya satir, terus ada lagi mengenai ininya yang salah, kontennya yang palsu, sumbernya yang salah dan segala macam itu ada 7 tipenya. Untuk memudahkan kita memetakan sebenarnya ini hoaxnya jenis apa. Kalau kami di Mavindo, karena aku memang orang risetnya Mavindo gitu ya, jadi tiap bulan kami mengeluarkan laporan mengenai hoax yang beredar, itu mengkategorisasikannya ke dalam 11 kategori. Ada hoax politik, hoax agama, hoax bisnis, hoax penipuan, hoax bencana alam, kesehatan, traffic, fenomena unik gitu ya, yang ajaib-ajaib kayak misalnya cumi raksasa yang ditemukan di pantai di mana gitu, itu ada juga gitu ya.
Banyak ya kategorinya ya, Kak ya? Betul. Nah, sekarang kalau kita ngomongin mengenai bahwa hoax itu bisa punya agenda, ada niatannya, itu artinya hoax tersebut adalah sebuah senjata, gitu. Ya kan? Karena ada Oke. agenda kan. Betul, Dia betul, adalah sebuah betul, senjata. betul, betul. Nah, kalau misalnya kita ngacu kepada Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, terus udah gitu Pilpres 2019, itu jelas banget hoax dipakai sebagai senjata gila-gilaan. Nah, sekarang cara bekerjanya nih, yang kayaknya sering banget orang itu tuh nggak ngeh gitu. Bagaimana sih hoax ini bisa punya efek yang luar biasa parah. Yang pertama adalah kita ngomongin target. Target hoax itu siapa? Ada dua sebenarnya. Target hoax yang pertama itu adalah orang atau kelompok yang disebut di dalam hoaxnya. Kayak tadi misalnya hoax, target utamanya berarti Kaputra yang disebut dalam hoax sebagai punya kentut berbau mawar tadi itu, gitu ya. Kan disebut di situ. Kita. Jadi kalau selama masa Pilpres kemarin orang yang paling banyak jadi target adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo karena dua-duanya sering disebut dalam hoax itu. Tapi ada target lain sebenarnya. Target lainnya itu adalah kita, penerima informasi. Nih kita semua nih target hoax nih. Gitu. Kok bisa target hoax? Iya, karena kita lagi berusaha dipengaruhi oleh hoax. Gitu. Nah, gimana cara mempengaruhinya? Nah, ini yang menarik. Karena hoax itu memang bekerja dengan cara memanipulasi sesuatu yang kita semua punya. Yaitu adalah emosi, perasaan. Emosi, gitu. Oke. Iya. Kita dibikin supaya merasa tertentu sehingga kita mempercayai tertentu sehingga abis itu nanti muncul emosi-emosi tertentu yang kemudian kita akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau misalnya kita ngomongin emosi, ada dua kelompok sebenarnya emosi yang bisa dipengaruhi sama hoax. Yang pertama itu adalah emosi-emosi yang berkaitan dengan yang biasanya muncul di kita ketika kita merasa ada ancaman terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan kita. Gitu. Misalnya bencana alam. Kalau pas bencana alam itu banyak hoax biasanya. Banyak hoaxnya misalnya mengenai tsunami susulan lah, apalah segala macam. Nah, hoax-hoax yang kayak gini, terus bencana alam, kriminalitas, kesehatan. Kesehatan sekarang gila-gilaan banget ya hoax mengenai COVID. Gitu. Itu membuat kita jadi merasa resah, merasa khawatir, merasa dan ada satu lagi keinginan untuk berusaha melindungi orang lain, orang-orang yang kita sayangin. Jadi seringkali karena muncul rasa resah dan khawatir dan takut tersebut, kita udah nggak mikir panjang, nggak ngecek lagi informasinya, main asal bagiin dengan harapan orang-orang lain bisa terlindungi, gitu. Dengan harapan orang-orang lain bisa berjaga-jaga. Itu satu kelompok emosi. Nah, emosi yang lain itu adalah sebuah emosi yang dia muncul, perasaan-perasaan ini muncul di kita ketika kita merasa ada ancaman terhadap identitas kita, tentang siapa diri kita. Coba sekarang, identitas orang Indonesia paling penting apa? Agama sama suku kan? Iya, betul ya Kak, benar. Makanya selama kontestasi politik, dua isu ini adalah isu-isu paling tinggi yang dijadiin hoax. Gitu. Kenapa? Karena begitu kita membaca informasi-informasi yang membuat kita takut, seakan-akan ada ancaman terhadap agama kita, terhadap suku kita, langsung keluar nih marah, khawatir, curiga, tidak percaya, benci, itu semuanya langsung muncul, takut gitu ya. Nah, bayangin sekarang kalau kita cuma dikasih sekali nih gitu hoaxnya mengenai agama atau politik atau tentang ras, percaya nggak? Mungkin percaya. Ada efeknya nggak? Mungkin enggak. Tapi bayangin kalau tiap hari dijejelin sama itu, nggak mungkin kan nggak berubah gitu. Kita jadi terus-terusan merasa marah dan curiga sama orang-orang gitu. Akhirnya kecurigaan itu muncul. Kalau bayangin aku misalnya dicekokin terus-menerus hoax mengenai Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo selama Pilpres kemarin, maka pasti akan muncul kebencian terhadap dua-duanya ini, dua orang ini. Ya, saya nggak tahu nih, Kak Putra dulu sering nerima hoaxnya yang mana gitu ya, nerima hoax yang nyerang Pak Jokowi atau nyerang Pak Prabowo, pasti salah satunya ada. Nah, pasti akan muncul kebencian itu. Kalau udah benci, mau disodorin apapun yang memperlihatkan betapa baiknya orang ini, nggak ngaruh. Kita udah nggak percaya.
gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah benci, kan kita punya kecenderungan maunya ngumpul dengan orang-orang yang sepikiran ya. Jadi terus-menerus dong kita dicekokin dengan pikiran yang sama mengenai orang-orang itu. Akibatnya kita nggak mendapatkan informasi yang berimbang. Setelah itu kita jadi cenderung untuk bertindak berdasarkan kelompok kita. Jadi kalau misalnya si kelompok kita bilang, ayo kita serang si akunnya Anu, wah kita rame-rame nyerang gitu di sosial media karena dia mendukung si Pak itu gitu. Kita rame-rame nyerang. Nah itu banyak sekali tuh muncul diekspresikan bentuknya macam-macam, bisa dari hate speech, harassment, bullying di sosmed, mass lynching itu pengeroyokan rame-rame, doxing tau nggak doxing? Doxing apa Kak? Doxing tuh gini, misalnya kita berbeda kubu, misalnya kamu membela calon A, aku membela calon B misalnya ya, terus kamu mengatakan sesuatu yang menghina di kacamataku menghina calon B, aku nggak terima. Aku cari siapa sih nih putra ini, dia tinggalnya di mana, kerjanya di mana, keluarganya siapa, anak-anaknya sekolah di mana, nongkrongnya sama siapa, rutinitas kerjanya kayak gimana, lewatnya mana. Itu kemudian saya bongkar di sosmed, ditujukan kepada teman-teman saya sesama pendukung B. Terus saya bilang, yang rumahnya deket sama Putra, tolong dong geruduk dia, suruh dia minta maaf, suruh taruh materai atau whatever gitu. Doxing itu adalah membongkar data pribadi seseorang. Biasanya berujung pada persekusi. Persekusi itu yang ngeruduk rame-rame. Geruduk rame-rame, iya. Kita jadi ngerasain banget selama kemarin Pilpres, itu berasa banget kan, kayak Indonesia panas banget, kayak ada dua kubu yang lagi bertikai gila-gilaan. Nah itu yang namanya polarisasi gitu. Masalahnya adalah ketika kita sudah masuk ke dalam kebencian tersebut, kita nggak nyadar bahwa kita akhirnya yang justru menjadi senjata oleh orang-orang yang punya agenda politik. Kita dijadiin senjata untuk menyebarkan info-info yang tidak benar, info-info yang penuh kebencian dan kemarahan, dan itu banyak banget terjadi. Nah, terus masuk ke polarisasi nih. Ini polarisasi ini agak-agak ngeri. Alhamdulillah sih sekarang udah jauh berkurang ya, tapi waktu itu, buat belajar aja supaya tidak terjadian lagi, kita bahas dikit ya. Jadi polarisasi penting. Itu di dalam polarisasi itu kan selalu ada dua kubu ya, kubu sana dan kubu sini. Nah, di dalam polarisasi itu ada satu buah konteks hidup yang berlaku, yaitu adalah kita lawan mereka, us versus them. Cuma itu konteksnya. Karena cuma ada kita lawan mereka, maka grup lain yang bukan kita dan bukan mereka nggak kelihatan. Gitu. They don't exist. Pokoknya cuma ada dua grup ini. Kalau kamu nggak sama kita, berarti kamu mereka. Gitu. Walaupun mungkin orang-orang itu tidak sama mereka. Nah, masalahnya adalah di dalam konteks kita lawan mereka itu, kita ngelihat segala sesuatu dengan kacamata tribal. Jadi yang bisa kita lihat dari sisi kelompok kita tuh cuma yang bagus-bagus aja gitu. Sementara yang kita bisa lihat dari kelompok lain, kelompok lawan, itu adalah yang jelek-jelek aja. Bahkan secara kognitif nih, secara sadar, itu kita membela kelompok kita mati-matian dan dengan santainya meninggalkan fakta-fakta yang terlihat merugikan kelompok kita. Gitu. Jadi misalnya nih, ada sebuah informasi. Informasinya tuh memperlihatkan, kan saya pendukung B ya ceritanya ya, memperlihatkan bahwa si Pak Capres B ini buruk, nggak sesuai nih sama kelompok kita. Maka saya akan langsung bilang, oh ini hoax. Gitu, udah nggak perlu lagi dicek bener apa enggaknya. Akhirnya kan kita jadi tidak kritis terhadap B. Coba bisa ngeliat yang bagusnya aja. Di saat yang sama, kalau misalnya ada informasi yang bilang bahwa A itu jelek, si Capres A jelek, maka saya akan langsung bilang itu benar. Udah nggak perlu lagi diverifikasi. Gitu. Nah, ini yang membuat kita kehilangan nalar kita, nalar berpikir. Bahkan seandainya ada fakta-fakta yang diperlihatkan ke kita gitu ya, bahwa B buruk, maka kita akan usaha mati-matian untuk membuat pembelaan dan pembenaran. Gitu. Jadi udah kita nggak bisa berpikir secara logika lagi, secara logis lagi. Akibatnya kita makin rentan terhadap hoax dan juga propaganda. Nah, di dalam polarisasi ini yang menarik adalah yang pertama nih,
masing-masing kubu itu berpikir bahwa setiap hal yang saya dan kelompok saya lakukan, itu kami lakukan karena kecintaan kami terhadap bangsa ini, terhadap Indonesia. Tetapi setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang di kubu sebelah tuh, itu mereka melakukannya karena mereka benci kita. Gitu. Jadi ngelihatnya begitu selalu. Melihat diri sendiri sebagai pejuang untuk negara, tapi melihat orang lain, kelompok lain sebagai orang-orang yang membenci kita, haters. Akhirnya memang gak akan pernah bisa melakukan self-reflection gitu ya. Refleksi kelompok sendiri itu gak bisa gitu. Terus satu lagi yang terjadi juga adalah setiap ketidakadilan yang disebabkan oleh kelompok kita itu nggak kelihatan. Tapi ketidakadilan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu kelihatan. Kalau tidak ada ketidakadilan, kalau perlu kita cari-cari, gali dari zaman dahulu kala dia pernah posting apa dan segala macam di blow up supaya ada yang bisa dihina-hina dan dimaki-maki. Gitu. Jadi kebayang gitu tingkat kebenciannya itu sangat tinggi. Masih ingat nggak begitu selesai Pilpres? Kabinet sudah diumumkan, calon-calonan pada rukun, para politisi udah seneng-seneng di DPR, saling berbagi kursi, gitu. Iya benar. Tapi yang di masyarakat masih pendukungnya malah masih, iya benar banget. Itu yang benar-benar meresahkan gitu. Buat mereka ini cuma urusan masalah pemilihan. Buat masyarakat mereka tidak bisa membedakan karena buat mereka ini masalah kebenaran, gitu. Nah, itu yang benar-benar membuat kita menjadi sangat, makanya Mavindo tuh bergerak banget untuk urusan ini karena memang dampaknya luar biasa terhadap orang-orang yang seringkali tidak sadar bahwa mereka dimanipulasi oleh hoax dan dijadikan senjata. Gitu. Panjang ya Mas penjelasannya? Panjang banget Kak, tapi ini penting. Semua nih hal-hal yang sebenarnya terjadi selama ini, tapi kita nggak sadar Kak. Kita nggak sadar, dan sekarang Kak Anita tuh bener-bener ngebuka pikiran kita nih, jadinya bahwa hoax itu memang ternyata benar ada, dan memang banyak tipe hoax, dan akhirnya sampai kita lupa bahwa kita nih sebenarnya udah menjadi bagian dari senjata. Ini yang surprise sih Kak, karena selama ini orang cuma berpikir gue korban, hoax. Padahal sebenarnya on the other side kita sebenarnya malah justru kita senjatanya ya Kak. Betul. Ini yang surprise. Gitu. Iya, betul. Nah, Kak, kalau hoax memang kalau politik nih kita udah ngerasain banget nih Kak. Kemarin banyak banget hoax dari pilkada, dari pilpres segala macam. Nah, kalau yang baru-baru ini terjadi nih Kak, dan masih terjadi mengenai COVID. Di COVID-19 ini. Ini hoaxnya tuh yang mana Kak? Dan di kategori yang mana hoaxnya? Ini sebenarnya ingat nggak Sekretaris Jenderal WHO pernah ngomong bahwa yang kita lawan sekarang tuh bukan cuma si virus, tapi ada sesuatu yang namanya infodemic, gitu. Pandemik berupa informasi yang udah nggak jelas, gitu. Nah, ini yang sebenarnya di Indonesia juga sangat dirasain. Sejujurnya ya, kalau kita melihat ke 3 tahun terakhir dari 2015 misalnya, itu biasanya yang menempati urutan paling atas jumlah hoax terbanyak tiap bulan itu adalah hoax politik. Yang kedua dan ketiga itu gonta-ganti, tergantung lagi ada apa. Kalau misalnya lagi ada satu peristiwa tertentu yang berhubungan dengan keagamaan, maka hoax agama akan naik. Kalau lagi ada bencana alam, maka hoax bencana alam akan naik. Nah, kalau lagi ada masalah isu-isu kesehatan gitu, maka dia akan naik, misalnya kayak vaksin dan segala macam, itu dia akan naik. Tapi tidak pernah ada yang melewati si politik sampai sekarang. Gitu. Saking parahnya jumlah hoax mengenai COVID ini, itu sampai kalau kita bandingkan dengan jumlah hoax di Pilpres, kita bisa contohin gini, kita ambil satu bagian dari hoax Pilpres ya, yang berhubungan dengan usaha untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Gitu. Itu yang nyerang Bawaslu, nyerang KPU, nyerang proses, terus hoaxnya ngomongin mengenai ada petugas KPPS diracun dan segala macam yang kayak gitu-gitu ya. Itu berhubungan dengan total sepanjang masa kampanye hingga akhir Juli, berarti lumayan tuh. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. Itu ada 110 hoax yang terkait sama itu. Banyak banget ya.
Tapi COVID antara Januari, Februari, Maret, April saja itu sudah lebih dari 440 hoax. Hanya 4 bulan. Oke. Jadi Hanya 4 bulan udah 440 hoax, Kak. jumlahnya itu luar biasa banyak dalam rentang waktu yang relatif pendek. Jadi ini mengerikan sekali memang. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya bisa macam-macam alasannya. Bisa karena kekhawatiran. Masyarakat nggak punya jawaban mengenai apa yang sedang terjadi. Yes. Jadi akhirnya ngarang-ngarang sendiri tuh jawaban di kepalanya, tapi terus Yeah. dianggap sebagai kebenaran. Terus dia bikin tulisan singkat gitu. Disebarin lewat WhatsApp grup. Orang-orang ikutan percaya. Atau bisa jadi juga karena memang ada orang-orang yang punya agenda tertentu gitu. Misalnya ya tadi mendapatkan keuntungan finansial. Karena informasi apapun yang terkait COVID, terutama sekali di awal-awal bulan Maret dan April itu cepat banget viral, gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial. Ada lagi orang-orang yang menggunakan isu corona ini untuk kepentingan politik dan ideologi dan manfaatkan polarisasi yang masih ada, gitu. Buat nyerang pemerintah lah, buat pemerintah pusat, pemerintah daerah, tergantung nih siapa dulu dia pendukung kelompok mana, gitu. Itu kayak gitu. Terus memang ya ada ketidakpastian kondisi dan situasi sampai kapan dan seterusnya, sehingga kadang-kadang kita ngambil informasi-informasi dari luar yang sebenarnya mungkin tidak relevan dengan kondisi Indonesia gitu, atau bikin sebenarnya tidak ada kaitannya. Kayak misalnya waktu itu ada hoax mengenai satu gambar foto ada orang bergelimpangan gitu di jalanan. Terus hoax itu beredar dengan caption tulisannya adalah orang-orang yang terkena COVID langsung drop dead di jalanan, mati begitu saja gitu. Padahal sebenarnya gambar itu adalah gambar peristiwa mengingat memperingati Holocaust di Jerman. Orang-orang itu berperan sebagai korban-korbannya Hitler. Kan ada hubungannya, tapi kayak gitu banyak. Betul. Nah, kayak gitu banyak banget. Terus ada lagi memang orang-orang yang punya kebutuhan untuk membuat masyarakat menjadi khawatir terus-menerus. Itu ada gitu, entahlah karena agenda apapun. Ada lagi orang-orang yang memang ingin mempergunakan situasi ini, virus ini untuk menyebarkan sentimen rasial, terutama sekali terhadap Cina. Gitu. Karena kan kebetulan sekali memang virusnya asalnya dari Wuhan gitu ya. Jadi otomatis itu dipergunakan juga. Nah, ditambah lagi memang terutama sekali di awal-awal pandemi ada respon yang sangat lambat dari pemerintah untuk masalah pemberian informasi gitu, penyediaan informasi mengenai hal ini. Akibatnya jadi makin nggak keru-keruan, orang-orang berprasangka mengenai apa yang sedang terjadi gitu. Nah, yang terakhir ini adalah hoax ini disebarkan, biasanya tidak dibuat, tapi disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya ada orang-orang yang baik dan orang-orang yang niatannya baik, yang ingin menyebarkan berita kesehatan kepada orang-orang yang disayangin, tapi tidak mengecek informasinya dan nggak tahu bahwa itu hoax. Jadi misalnya apa? Misalnya bagaimana cara penanganan COVID. Kita mesti minum rempah-rempah ini, ramuan ini, itu, dan segala macam yang sebenarnya belum pernah tes gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga banyak. Dampaknya juga sama, gila-gilaan. Kita semakin merasa tidak pasti, terus kemudian kita kehilangan kepercayaan publik terhadap pemegang otoritas kesehatan, terhadap rumah sakit, terhadap tenaga kesehatan, dan segala macam. Terus kita juga jadi bisa melakukan kekeliruan metode dalam penanggulangan COVID gitu. Atau bahkan kita menjadi, satu lagi, yang salah satu hal yang paling banyak beredar bentuk hoax COVID ini adalah bentuk konspirasi. Nah, konspirasi, betul. Banyak kan, gitu. Benar. Virus ini adalah hasil konspirasi antara Amerika dengan Israel. Terus ini adalah perang antara Amerika dengan Cina. Ini adalah segala macam. Yang terakhir itu adalah ini adalah usaha untuk menghapus masyarakat Muslim dari Indonesia, supaya masyarakat Muslim tidak pergi ke pesantren, tidak sekolah, dan menjadi masyarakat yang bodoh, kaum yang bodoh. Kita kan jadi bingung gitu. Iya. Ini luar biasa banget gitu imajinasi orang-orang dalam menciptakan teori-teori. Benar. Gitu. Jadi kalau menurut Kak Anit sendiri, kalau kita poin 1 sampai 10, bahayanya hoax tuh di berapa sih, Kak?
Kalau aku sih jujur aja ya, karena aku sudah ngelihat sendiri bagaimana orang kehilangan nalarnya, kehilangan cara Ya, berpikirnya, critical thinkingnya, kehilangan logikanya, dan mampu melakukan kekerasan bahkan fisik terhadap orang lain. oke. Menurutku bahayanya sangat tinggi, bisa ditinggal 1 sampai 10 ya 10 lah. Gitu. 10. Jadi Oke. orang tinggal Wow. dikilik aja, tinggal dibentuk untuk punya perasaan dan pikiran tertentu, abis itu tinggal dikasih pemicu, dia bisa Ya, bergerak macam-macam. Gitu. ya, Jadi ya, ya. mengerikan sekali Benar-benar. dan seringkali orangnya nggak ngeh. Betul, betul. Dan itu yang menariknya juga seperti Kak Anit bilang tadi ya, kalau ternyata banyak sebenarnya orang baik, tapi dia nggak tahu kalau informasinya salah, akhirnya disebarkan. Dan itu malah menjadi sebahaya itu ya, Kak. Bahaya banget. Iya, iya, iya. Nah, sekalian nih Kak Anit. Ini Nih, kebetulan kenapa ada yang nih? pertanyaannya Kebetulan kurang lagi lebih ini ya. sama. Kak Putra lagi merefleksikan dirinya, jadi selama ini gue adalah Bener, bener banget. Aduh, ternyata aku tuh berpikir coba, oh, gue cuma korban hoax gitu, korban aja. Dan ya, to be honest, saya nggak pernah nyebar-nyebarin kayak gitu Kak. Maksudnya karena saya takut, karena saya terus terang. Dan ini yang saya mau tanya sama Kak Anit juga sebenarnya, karena saya ini orang yang saya mungkin mewakili beberapa teman-teman dari yang udah join juga. Saya ini orang yang kadang-kadang nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar. Atau mungkin benar, tapi cara penyampaiannya yang salah. Akhirnya jadi seperti, iya, akhirnya jadi salah salah tangkap ya. arti gitu. Salah tangkap, bener Kak. Nah ini yang saya mau tahu juga sih Kak. Gimana caranya supaya kita tahu mana memang yang benar-benar benar, mana yang nggak benar, dan mana yang menyesatkan gitu loh Kak. Oke, mau cara gampang atau cara yang susah? eh yang gampang dulu Kak, gimana? Oke, yang susah dulu aja. Oh, boleh, 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 boleh. Oke, siap. Ini tips and tricks aja ya. Yang susah tuh Yes. nggak susah-susah amat juga. Gitu. Yang pertama adalah kalau menerima informasi, terutama sekali tuh yang lewat WhatsApp grup gitu ya, yang nggak ketahuan asalnya dari mana, udah menyebar kemana-mana, lewat mana, selalu bersikap skeptis terhadap judul yang bombastis, gitu. Terutama sekali yang banyak banget huruf kapitalnya, terus ada gitu tanda seru banyak gitu, atau apa judul-judulnya yang kayak ini sedang viral gitu, atau nomor 5 akan membuatmu tercengang dan segala macam. Belum tentu hoax, tapi langsung skeptis aja dulu dan langsung ngecek gitu. Ya. Yang kedua adalah selalu perhatikan sumbernya dari mana gitu. Sumbernya itu biasanya tuh siapa sih yang ngomong, misalnya kalau kita ngomongin mengenai info kesehatan, ada dokter yang ngomong nggak gitu, ada praktisi kesehatan yang bicara nggak, dia punya otoritas nggak, misalnya dibilang bahwa dokter Bambang Hadi apa gitu mengatakan bahwa COVID itu sudah bisa disembuhkan melalui bla 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 bla, langsung browsing dokter Bambang Hadi itu siapa gitu. Oke. Dia punya otoritas nggak terhadap, dia punya keilmuannya nggak gitu terhadap itu. Ya. Jangan-jangan nggak pernah ada dokter Bambang Hadi gitu, jangan-jangan dicatat aja gitu. Terus cek lagi, kalau misalnya dia mengatakan bahwa artikel ini diambil dari websitenya WHO, biasanya ada linknya, klik. Karena seringkali juga kalau kita klik itu nggak ke situ, nggak ke WHO-nya, nggak ke yang dikatakan. Atau kalaupun iya, artikelnya ternyata berbeda isinya dengan apa yang disebarkan di WhatsApp group. Jadi benar-benar perhatikan banget yang kayak gitu. Terus kalau misalnya bentuknya adalah, ini yang saya sebel banget, screenshot dari berita media, kan misalnya Detikcom gitu ya, terus ada screenshotnya gitu, apa judulnya, itu perhatiin banget, ada yang aneh nggak dengan tulisannya, formatnya, dan segala macam, karena bisa jadi itu diedit. Habis itu masuk deh segera, misalnya Detikcom kemudian di situ ditulis bahwa telah terjadi sesuatu gitu ya, pasien ini bla 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 bla, langsung masuk ke Detikcom dan search, bener nggak ada berita itu gitu, jangan-jangan nggak ada gitu. Jangan-jangan itu editan gitu ya Kak? Jangan-jangan editan. Terus cek foto, cek foto, cek gambar, cek video, itu ada banyak alat yang sebenarnya sudah disediakan di internet. Ada Google reverse image dan segala macam untuk melihat apakah gambar ini sudah pernah diedit atau belum gitu, atau ngecek metadatanya asalnya dari mana dan segala macam. Cek juga tanggalnya, jangan-jangan kayak tadi tuh foto yang dari Jerman terus nggak taunya nggak relevan dengan kondisi yang sekarang gitu, atau nggak ada hubungannya sama Indonesia.
Terus cek juga bukti-bukti yang tersedia di dalam informasi tersebut. Terus cek apakah memang ada media lain atau jurnal atau website yang berhubungan yang juga membicarakan hal yang sama. Gitu. Yeah. Terus perhatiin juga, kadang-kadang orang mengeluarkan informasi itu sebenarnya buat bercanda. Cek juga ini sebenarnya orangnya bercanda atau serius nggak sih gitu ya. Ada nggak kemungkinan bercanda? Jadi itu adalah tips-tips yang bisa kita bergunakan untuk ngecek memang butuh usaha. Tapi kan kita lagi dalam rangka untuk menjaga kenalaran nalar kritis kita kan gitu. Benar, betul. Nah, itu yang agak susah. Yang gampang mah nggak caranya? Mau, ini yang penting. Oke. Mavindo itu sudah menyediakan banyak sekali alat sebenarnya untuk membantu publik ngecek informasi. Yang pertama adalah kami punya sebuah forum di Facebook. Nama forumnya adalah Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Teman-teman Mavindo boleh ya ditulis di komen judul forumnya ya. Kan ada nih teman-teman Mavindo kayaknya tadi yang menjadi pemirsa juga. Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Sekarang itu kalau nggak salah anggotanya sekitar 75.000 lebih lah gitu. Wow, di dalam forum tersebut, ini hoax itu langsung aku mau ketawa dulu, ada yang bilang Liverpool juara itu juga hoax. Itu nggak boleh ketahuan sama suamiku. Oh gitu Pak. Oh, oke. Andu, tolong ya, ini atas nama andu.sty udah, tolong itu bisa di delete gak komennya, nanti ketahuan nih. Jadi di dalam forum itu biasanya kami punya fact checkers gitu ya, para pengecek fakta. Para pengecek fakta kami ini di training di level internasional karena kami pemegang sertifikasi license International Fact Checking Network gitu. Jadi mereka udah sangat terbiasa bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di internet untuk ngecek kebenaran sebuah berita. Nah, di para fact checkers ini biasanya melakukan verifikasi, terus pertama kali tempat yang diunggah adalah di forum tersebut. Nah, di forum tersebut kita bisa nanya gitu ya, bisa diskusi mengenai kenapa ini hoax dan segala macam, selama tidak mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian gitu dan hasutan dan segala macam. Terus lama-lama kalau udah keseringan di forum itu biasanya kita jadi mulai kebentuk gitu ya, udah mulai bisa ngeliat tanda-tanda, oh ini udah pasti hoax nih, oh ini kelihatan nih tandanya gitu. Kalau udah sering ngeliat hoaxnya, itu satu. Yang kedua, kami punya database hoax, udah ada sekitar 4.000 hoax kalau nggak salah ya, yang sudah kami verifikasi. Itu adanya di website yang namanya turnbackhoax.id. Nah, ini terbuka untuk siapapun. Silakan kalau misalnya nerima informasi bisa langsung ke situ dan pakai aja search engine-nya gitu. Misalnya Kak Putra Kentut Bau Mawar gitu. Misalnya nanti akan kelihatan tuh. Langsung kelihatan tuh. Terus. Habis ini istriku langsung seneng nih Kak. Langsung nggak apa-apa, kamu kentut aja gitu. Jadi kita bisa ngecek gitu. Jadi di situ nanti kalau dia sudah diverifikasi sama fact checkers kami, ada penjelasannya kenapa ini hoax gitu. Jadi kami itu kan kami nggak punya otoritas apapun ya, kami bukan penegak hukum loh gitu. Jadi kami nggak bisa asal-asalan bilang ini hoax terus stempel gitu, hoax nggak bisa. Harus ada bahan verifikasinya, referensinya, penjelasannya, itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, kami tidak bisa memberikan stempel itu. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya Mavindo itu justru banyak dapat kepercayaan baik secara di Indonesia maupun di luar negeri, justru karena kami sangat berhati-hati terhadap itu, gitu ya. Karena kami harus menggunakan metode-metode yang memang harus dipakai. Gitu. Nah, kemudian alat lain yang bisa dipakai itu adalah kami juga sudah menyediakan aplikasi di handphone. Judulnya Hoaxbuster Tools. Ada di iOS, ada di Android. Ini sebenarnya Hoaxbuster Tools. Ini juga bisa dipakai untuk searching keywords berita hoax. Nah, di dalam aplikasi ini ada search engine tertentu yang namanya
lupa aku, SEA gitu, search engine khusus untuk anti hoax. Kalau search engine-nya, kalau masukin keywordnya lewat situ, yang akan keluar informasinya itu hanyalah informasi-informasi dari media-media yang memang kredibel, yang sudah terdaftar di Dewan Pers gitu. Jadi nggak bisa dari abal-abal dengan nama-nama aneh-aneh gitu, nggak bisa. Nah, terus sudah gitu yang terakhir, kami punya satu alat lagi nih yang sangat gampang. Itu adalah chatbot. Kami rilis ini bulan Maret 2019 untuk persiapan pemilu waktu itu. Teman-teman silakan kalau mau mencatat nomornya. Nomornya adalah 085 921 600 500. 085921 ya, 085921 600 500. Oke. Save aja di situ. Terus sekarang kalau misalnya pengen tahu mengenai hoax yang beredar mengenai satu topik tertentu, misalnya COVID gitu, ketik aja ke situ, kirim COVID, maka nanti semua hoax yang sudah pernah dibang, diverifikasi oleh fact checkers kami yang ada di database akan langsung keluar ke situ. Gitu. Kalau misalnya nggak ada jawaban, mohon maaf, bukan sombong, tapi berarti memang belum diverifikasi, maka itu akan masuk waiting list untuk dicek. Gitu. Bisa juga misalnya menerima informasi ini dari WhatsApp group, forward aja ke situ, gitu, nanti akan dicek. Atau memang kalau misalnya udah ada akan terima. Nah, itu sebenarnya adalah alat-alat yang bisa mempermudah kita untuk ngecek informasi gitu ya. Ada lagi cara yang jauh lebih mudah, yaitu adalah justru bergabung menjadi relawan Dewafindo. Gitu. Nah, betul banget tuh Kak. Pasti dapat ilmu macam-macam. Iya, betul. Nah, ini luar biasa sih Kak. Ini kita live, mungkin saat ini yang join ada di angka tertinggi tadi 65 orang. Tapi saya rasa hampir semua orang nanya Kak. Jadi ini saya bakal diomelin sama tim saya nih Kak. Susah-susah bikin pertanyaan, banyak-banyak, nggak ada yang ditanyain karena udah kejawab semua sama Kak Anita. Gitu. Terus yang kedua, saya nggak mungkin bacain semua pertanyaan nih Kak, tapi ini saya coba pilih aja ya Kak ya, karena kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Anita ya, karena kita sudah di 45 menit loh Kak, kita ngobrol. Dan ini kayaknya nggak cukup sih waktunya. Nggak kerasa banget Kak. Oke, dari Rinto_Moreno, Kak Anita boleh dong kasih saran agar kita nggak ikutan dalam lingkaran hoax. Apalagi di sekitar kita tanpa disadari mengajarkan buat hoax, contoh lewat guyonan. Nah iya sih, kadang ini kita nggak sadar ya Kak, karena bentuknya bercandaan gitu. Teman-teman nyaman kan satu sama lain bercanda-bercanda, ternyata ada sisipan hoax di dalamnya. Bener-bener Kak. Saran dong Kak, gimana caranya katanya? Sebenarnya sih kalau misalnya hanya bercanda-bercanda, itu pastikan bahwa audiens kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu paham bahwa itu cuma bercanda. Gitu. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya emang mendengarkan sesuatu informasi terus nggak yakin itu bercanda atau enggak, langsung tanya aja gitu sama orangnya. Ini lu serius sama bercanda sih gitu. Ya, supaya nggak ada mispersepsi. Ini juga masalah yang sama kan, salah satu dari 7 tipe hoax itu ada yang namanya satir atau parodi. Sebenarnya kan dia bukan hoax ya sebenarnya, tetapi dia berpotensi untuk jadi hoax. Persis banget seperti pertanyaan ini. Contohnya gini, dulu tuh ada satu orang yang di sebuah persimpangan jalan, dia lihat sebuah spanduknya tulisannya gini, larangan bersolawat. Dia foto itu spanduknya, dia tahu persis itu spanduk apa ya, terus dia pasang di sosmed. Maksudnya dia pengen satir, pengen parodi, pengen bercanda-bercanda. Dia bilang, ternyata sekarang sholawat aja udah dilarang. Gitu. Padahal, jadi dia posting itu. Padahal dia tahu bahwa sebenarnya maksud dari spanduk itu adalah bahwa ada sebuah kota kecil yang namanya Larangan lagi mau mengadakan acara sholawatan bersama. Oh, I see. Tapi orang-orang yang baca postingannya dia enggak. Jadi isinya itu adalah maki-makian, terus bilang bahwa dasar rezim ini anti-Islam, segala macam bla bla bla. Gitu ya. Jadi itu
sebenarnya ya bahayanya, makanya memang sangat berhati-hati dulu guys dengan apa namanya bercanda. Bercandaan ya Kalau Kak. perlu, kalau memang kita tahu audiens kita itu, kita nggak tahu nih audiens kita akan menerimanya dengan kayak gimana, kasih Ya, tanda deh di bawahnya. Sorry guys, bercanda aja gitu. Atau misalnya ya apapun lah ya betul. kayak gitu. Ya, Jadi ya, untuk ya. menghindari kesalahpahaman. Betul, betul, betul. Ya, karena memang banyak banget orang yang nggak sadar ya Kak ya. Maksud temennya mungkin bercanda, tapi malah jadi Hmm, informasi baru buat orang yang menerima. Kalau yang menerima lagi akalnya sehat. Kalau lagi betul. ternyata habis menerima hoax yang lain, akhirnya jadi Nah, si apa namanya ya, jadi kegabung sama berita-berita yang lain, udah kacau deh pasti. betul. Abis itu jadi teori konspirasi. Iya, iya rame banget tuh Kak. Ini COVID tuh jadi yang beredar di mana-mana sekarang, COVID ini adalah konspirasi. Aduh, ampun. Oke Pak, Kak, langsung lagi ya Kak ya. Kita Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aduh, ini banyak banget pertanyaannya, yang mana ya? Dari Terrible Dreamer. Oke, apa strategi yang bisa kita pakai untuk fighting hoax skala besar dan terstruktur seperti teori-teori flat earth atau flat earth jenis-jenis ya. propaganda? Oke, atau jenis-jenis propaganda lainnya. Oke. Jadi berarti sebenarnya itu uh, masuknya ke dalam pertanyaan mengenai konspirasi. Jadi gini, kalau kita ngelihat otak manusia itu memang didesain untuk punya satu buah kemampuan, yaitu kemampuannya adalah untuk melihat sebuah pola dari berbagai macam hal. Gitu. Jadi misalnya gini, ada kejadian A, terus kemudian ada kejadian B, ada kejadian C, ada kejadian D, ada kejadian E. Terus kita ngeliatin kejadian-kejadian itu. Terus kita berpikir bahwa kayaknya ada hubungannya deh si kejadian-kejadian ini. Kayaknya ada pola tertentu deh. Nah, otak kita itu wired memang didesain dari sananya untuk begitu. Kita untuk melihat pola-pola tersebut, memetakan pola. Permasalahannya adalah saking jagonya kita melakukan itu, kita seringkali membuat pola dan hubungan dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Gitu. Oke. Jadi dari situlah teori konspirasi sering kali muncul gitu. Betul, betul. Nah, kemudian itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa kita itu otak kita itu punya tugas untuk selalu menugaskan sebuah perasaan tertentu kepada apapun yang kita pikirkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah peristiwa, perasaan kita apa? Gitu. Apakah kita takut, kita sedih, kita khawatir, kita bahagia, dan seterusnya. Itu otak yang akan nugasin itu, si emosi itu. Begitu melihat pola, habis itu otak akan langsung menugaskan, oke, emosi kamu yang berkait dengan ini adalah si emosi ini, gitu. Emosi takut, emosi khawatir, emosi apa gitu ya. Karena ada emosi, maka dia jadi terlihat seakan-akan real buat kita. Padahal belum tentu ada hubungannya atau bahkan belum tentu memang terjadi seperti itu. Karena sudah melibatkan emosi kan. Nah, kalau sudah melibatkan emosi, apalagi kalau emosinya adalah emosi takut, takut itu kan sumber dari segala macam apa ya, bencana gitu ya. Karena kalau kita takut tuh kita banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Maka kita sudah tidak bisa lagi berpikir, nalarnya tidak setajam ketika rasa takut itu tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya kita hanya mencari informasi-informasi yang memang mendukung teori tersebut atau pattern tersebut. Kita nggak mau ngelihat, habis itu kita pilih-pilih informasi-informasi yang sebenarnya nggak cocok dengan pattern itu, nggak kita mau lihat, kita udah itu nggak exist gitu, nggak ada gitu. Jadi seakan-akan si teori konspirasi tersebut jadi benar gitu, dan kita meyakini itu, terus kemudian kita sebarin orang-orang, dan kita bahkan kalau perlu kita dramain supaya menjadi sangat meyakinkan gitu buat orang-orang. Nah, flat earther misalnya gitu yang tadi tanyain masalah bumi datar, dia mengesampingkan fakta-fakta mengenai
fenomena-fenomena alam, foto-foto bumi dari satelit dan segala macam itu dikesampingkan gitu. Kalau misalnya fakta-fakta tersebut disodorkan langsung ke mereka, mereka akan langsung mencari justifikasi yang lain gitu untuk membenarkan itu. Ah, itu kan hanya tipuannya NASA misalnya, gitu. Satelit itu kan nggak pernah ada sebenarnya dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mempercayai satu teori konspirasi, itu biasanya akan berujung pada kita menciptakan apa ya, pembelaan-pembelaan yang lebih aneh-aneh lagi dan berpikir bahwa ada teori-teori konspirasi lainnya di baliknya gitu. Oke, iya, benar. Jadi makin ruwet. Pada kalau menghadapi hal-hal kayak gitu kayak anti vaksin misalnya, para anti vakser itu mereka nggak mau lihat fakta bahwa berapa banyak anak-anak yang terpapar oleh virus-virus, tapi dampaknya nggak terlalu banyak, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau menghadapi teori-teori konspirasi seperti ini, selalu pikirkan, apakah saya punya kapasitas untuk mengecek kebenaran informasi ini, kebenaran teori ini. Ini teori antara bahwa COVID itu adalah bikinannya perang antara Israel lawan Cina misalnya. Gimana kita cara ngeceknya? Emang mau nanya sama Israel lawan Cina? Kalau bisa nanya, bakalan dapet jawabannya. Gitu. Betul. Kita punya nggak gitu kapasitas untuk bertanya dan mengecek kebenaran beritanya? Kalau nggak punya, udah nggak usah dipikirin. Serius nggak usah dipikirin, nggak usah kemakan. Terutama sekali di masa pandemik ini ya. Karena kalau kita termakan dengan teori-teori ajaib-ajaib yang membuat kita merasa resah, gelisah, khawatir, takut, itu kan berdampak sama imunitas kita. Betul Kak. Nah, benar banget. Malah tambah membuat kondisi kita jadi makin rentan kan? Gitu. Betul. Aduh Kak Anita, ini banyak banget informasinya, nggak berasa udah tinggal berapa menit lagi. Kak Anita, aduh saya berat banget nih pengen menyudahinya, ini berat banget. Tapi ya mohon maaf karena memang, dan teman-teman audiens juga yang join, yang mohon maaf karena memang di Instagram waktunya cuma 1 jam. Jadi daripada nanti kita berpisah tanpa say goodbye, malah nggak enak. Itu Erik udah bilang tuh, tambah katanya. Nah, oke. Saya justru minta sama Pak Erik, Pak, nanti tolong rayu Kak Anita untuk join lagi ya. Kak Anita, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Kak Putra, ilmunya luar biasa. Iya, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu Kak Anita yang sibuk banget. Sukses terus dengan Mavindo. Aku tuh sibuknya juga ngurusin kayak gini-gini kok, jadi gak masalah, masih sejalan. Oke, masih sejalan, benar. Oke, Kak Anita sukses terus. Apapun sekarang yang lagi Kak Anita lakukan, dan khususnya untuk Mavindo dan semua pemberantasan berita-berita hoax ini. Kak Anita, terima kasih banyak ya Kak. Aku mau nambahin satu hal Kak Putra. Kalau teman-teman ada yang mau jadi relawan Mavindo, silakan masuk ke tbh.id _daftar. Di situ ada formulir tbh.id _daftar. Oke, siap Kak Anita. Terima kasih banyak. Ini menarik banget. Sampai ketemu lagi Kak Anita. Waktunya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Saya mohon izin untuk close Kak Anita dari display kita ya. Kak Anita, terima kasih banyak Kak. Wow, luar biasa ya. Aduh, saya sampai speechless, bingung mau ngomong apa lagi karena terlalu banyak informasi yang saya dapat. Coret-coret kertas, coret-coretan saya sampai penuh tuh. Aduh, banyak banget. Oke, yang jelas adalah kita sekarang sudah punya banyak banget tools. Dari Kak Anita sendiri, tadi dari Mavindo sendiri udah ngasih tahu kita banyak hal gimana caranya supaya kita bisa memfilter mana berita-berita yang memang benar dan mana berita-berita yang hoax. Paling gampangnya masuk aja ke turnbackhoax.id atau bisa cek di Instagramnya Mavindo, silahkan. Saya sudah tulis juga di Turn Back Hoax with Mavindo di tema kita acara malam hari ini. Silahkan langsung cek Instagramnya situ, klik link websitenya, dan untuk ngecek semua berita hoax, kecek dulu aja di situ. Jadi jangan langsung sebarin berita karena jari kamu juga berpengaruh. Oke teman-teman semua, waktunya tinggal beberapa detik lagi, saya harus pamit. Buat teman-teman yang ingin tahu produk Narijaya lebih banyak,
silahkan kunjungi websitenya kita di kenarijaya.biz. Kita juga punya program reseller, jualhandlepintu.com, dan pastinya silahkan simak terus Instagramnya kita. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.